Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Miranda Zahra dari program Bimbingan dan Konseling kelas R4F dengan NPM 2018-015-00640. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konsultasi. Berikut penjelasannya. Menurut deskripsi umum, layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh seorang konselor terhadap seorang pelanggan atau yang biasa disebut sebagai konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan dari pihak ketiga. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada tujuan umum. Konsulti bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya dapat menangani kondisi atau alat permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Jadi dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berat dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak itu setidak-tidaknya menjadi tanggung jawab oleh seorang konsulti. Kedua, ada tujuan khusus. Kemampuan dari konsulti sendiri yang dimaksudkan di atas dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan dari pihak ketiga itu sendiri. Jadi dengan kemampuan diri itu sendiri langsung dari hasil konsultan terhadap pihak ketiga. Ya, begitu. Jadi dalam kaitan ini proses pemberian bantuan dan tindakan konsultasi terhadap konsulti terhadap pihak ketiga pada sesi yang kedua bermaksud mengentaskan masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Selanjutnya ada komponen. Komponen itu dalam konsultasi melibatkan 3%. Yang pertama ada konselor, yang kedua ada konsultasi, dan yang ketiga ada pihak. Selanjutnya ada asas. Yang pertama ada etika dasar konseling. Nah, jadi ada 3 dasar etika konseling, yaitu ada kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh klien menurut Monroe. Dan kedua ada kemandirian. Yang pertama ini kita lihat ada aplikasinya. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Yang kedua ada konferensi kasus. Yang ketiga ada kunjungan rumah. Yang keempat ada tampilan kepustakaan, dan yang kelima ada alih tangan kasus. Selanjutnya ada asas-asas yang lain, misalnya seperti asas kegiatan, asas keklinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan kultur handayani. Selanjutnya ada peningkatan strategi dan teknik. Yang pertama ada peningkatan yang perlu dikembangkan pada diri konsulti melalui konsultasi, yaitu dengan cara WPKI. Ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling perorangan seringkali tidak dihindarkan. Sebelum konsulti diarahkan untuk mampu menangani masalah dari pihak ketiga, terlebih dahulu diri konsulti sendirilah yang perlu dibenahi. Selanjutnya ada teknik umumnya nih. Jadi teknik umum itu yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan oleh seorang konselor atau konsultan. Jadi teknik ini dimulai dari menerima klien atau konsulti, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan khususnya tentang layanan konsultasi. Jadi mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Yang kedua ada teknik khusus. Jadi teknik khusus ini itu dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien atau konsulti dalam bentuk tingkah laku nyata. Pengembangan tingkah laku itu sendiri sampai peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu alih tangan kasus. Ada strategi B yang ketiga. Layanan konsultasi bukan suara menerapkan. Strategi B yang ketiga yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Bagaimana? Apa sudah mengerti? Selanjutnya ada waktu dan tempat. Ya, jadi sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi sangat bergantung pada kesepakatan antara konselor yang menjadikan konsultasi dan
konsultif. Kedua, keterkaitan kegiatan mendukung. Jadi dalam pelayanan konseling dikenal 6 jenis kegiatan mendukung. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, tampilan perpustakaan, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Selanjutnya ada operasionalisasi layanan konsultasi, yaitu layanan konsultasi dilaksanakan secara terpisah dan lengkap dari perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjutnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah tersebut. Yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian atau satlan. Kedua ada pelaksanaan. Itu kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan, dan membahas masalah yang dibawa konsultif berkenaan dengan pihak ketiga. Selanjutnya ada penilaian. Hasil layanan konsultasi perlu dinilai dalam kalimat anak, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konsultif untuk pemecahan masalah pihak ketiga. Jauh ini kita sudah sampai mengetahui tentang layanan konsultasi. Seperti itu teman-teman. Jadi selanjutnya ada tindak lanjut dalam laporan akan sangat berguna. Jadi kita harus membuat laporan ya, dan juga tindak lanjut untuk layanan konsultasi ini. Jadi untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan dari pihak ketiga, laporan itu harus berupa LAPEPROK atau laporan pelaksanaan program yang memuat keseluruhan aspek kegiatan pelayanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga LAPEPROK ini. Selanjutnya kita beralih ke layanan mediasi. Jadi menurut deskripsi umum, layanan mediasi berasal dari media yang peran perantara atau penghubung. Jadi dengan demikian, mediasi berarti kegiatan yang mengantarai atau menghubungkan menjadi dua hal yang semula terpisah, menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda, mengadakan kontrak tidak sama, menjadi saling terkait. Seperti itu. Jadi selanjutnya ada tujuan umum. Nah, tujuan umumnya agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Selanjutnya ada tujuan khususnya. Jadi tujuan khususnya itu agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negatif, seperti contoh misalnya bertikai atau bermusuhan, menjadi kondisi baru yang lebih kondusif dan bersahabat. Selanjutnya ada asas. Jadi pada dasarnya semua asas konseling perlu mendapatkan perhatian dan diterapkan dalam layanan mediasi. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kedua ada asas keterbukaan, ketiga ada asas kesukarelawan. Yang keempat ada asas kekinian. Selanjutnya ada pendekatan strategi dan teknik, yaitu ada pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kolaborasi. Jadi seringkali dilakukan oleh konselor dalam mengupayakan pengentasan masalah yang ada di antara pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua ada pendekatan saya oke, kamu juga oke. Apa itu? Jadi dalam hal ini hubungan tersebut hendaknya didasari oleh persepsi dan sikap saya oke, kamu juga oke, atau yang bisa disingkat dengan kata SOKO, yang merupakan kondisi bagi perkembangannya hubungan yang positif dan produktif menurut Eric Berne tahun 1972. Yang ketiga ada pendekatan komunikasi secara dewasa. Jadi dapat dibayangkan dalam suasana hubungan yang tidak didasari oleh suasana SOKO, komunikasi di antara pihak-pihak yang tidak bertitik air diwarnai oleh pembicaraan yang kurang menyenangkan dan tidak dapat diterima oleh pihak lain. Dan selanjutnya pendekatan komprehensif. Jadi masalah yang terjadi di antara pihak-pihak yang bertikai harus dilihat secara gestalt. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada pendekatan realistik, bermoral, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada pendekatan politik. Jadi pendekatan politik ini seringkali perlu dilakukan oleh konselor dalam mengupayakan pengentasan masalah yang ada di antara pihak-pihak yang bertikai. Selanjutnya ada teknik nih. Yang pertama ada teknik umum. Jadi yang pertama itu kita penerimaan terhadap klien dan posisi duduk. Jadi proses layanan ini diawali dengan penerimaan terhadap klien untuk memasuki layanan mediasi seperti itu. Yang kedua ada penstrukturan. Dengan penstrukturan, konselor mengembangkan pemahaman pada peserta layanan tentang apa, mengapa, dan bagaimana layanan mediasi. Titik
ada pembicara dan secara umum boleh ditanggapi oleh peserta lainnya. Dan selanjutnya ada strategi nih. Jadi dengan cara memfrustasikan diri kalian dan tiada maaf. Jadi dipakai untuk membangun semangat para peserta dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapinya. Nah, selanjutnya ini ada teknik khusus. Jadi teknik khusus konseling perorangan digunakan dalam layanan mediasi untuk mengubah tingkah laku para peserta layanan khususnya berkenaan dengan permasalahan yang mereka alami. Selanjutnya ada nasihat. Nah, pemberian nasihat sedapat-dapatnya tidak diberikan dan hanya disampaikan bila benar-benar diperlukan. Selanjutnya ada kontrak. Nah, jadi penubuhan hasrat di sini dan kontrak merupakan tahap pengunci atas berbagai upaya pengubahan tingkah laku yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ada waktu dan tempat. Lalu selanjutnya ada keterkaitan. Nah, jadi ada keterkaitan jenis layanan lain. Yang kedua ada keterkaitan dengan jenis pendukung. Jadi yang pertama ada seperti aplikasi instrumentasi, himpun data, konferensi kasus. Nah, selanjutnya ada kunjungan rumah dan tanda tangan kasus. Nah, yang terakhir ada operasionalisasinya layanan mediasi. Jadi seperti layanan-layanan yang lain, pelaksanaannya juga melalui proses dan tahapan atas sebagai berikut. Jadi seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penilaian dalam layanan mediasi. Juga dapat dilakukan secara lisan teman-teman, tertulis juga bisa, dan dalam format individual atau kelompok. Kegiatan penilaian dilaksanakan dalam 3 tahap. Nah, yang pertama ada penilaian segera atau yang biasa disebut dengan LAISEC. Yang kedua ada penilaian jangka pendek atau biasa disebut dengan LAIJAP. Dan yang ketiga layanan jangka panjang atau LAIJAP. Menjelaskan tentang layanan penempatan dan penyaluran. Jadi menurut deskripsi umum, yang pertama ada kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan ini mengandung berbagai kemungkinan yang dapat memberikan dampak positif ataupun dampak negatif. Yang kedua ada potensi diri individu yang mengacu pada pancaya, daya cipta, daya rasa, daya asa, daya karya, dan daya takwa. Jadi maupun mengacu kepada kemampuan intelektual, bakat, dan minat serta kecenderungan pribadi. Selanjutnya ada tujuan seperti biasa terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tujuan umum. Jadi tujuan umum layanan penempatan dan penyaluran ini adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya. Selanjutnya yang kedua itu ada tujuan khususnya. Nah, tujuan khusus ini siswa-siswi yang khusus untuk layanan penempatan dan penyaluran ini dapat dikaitkan dengan dalam fungsi konseling yang diemban oleh layanan ini. Jadi yang pertama ada fungsi pemahaman, ada fungsi pencegahan, selanjutnya ada fungsi pengentasan. Nah, selanjutnya ada fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Saya akan melanjutkan tentang fungsi advokasi. Jadi ada komponen yang selanjutnya. Yang pertama seperti biasa ada konselor. Nah, selanjutnya ada subjek layanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas nih. Jadi dalam hal ini asas kesukarelaan dan keterbukaan subjek layanan sangatlah penting. Jadi posisi klien ini di sini tuh untuk mengambil keputusan sendiri teman-teman. Jadi harus mendapatkan penguatan.
diperhatikan, ini juga penting untuk masa depan mereka. Lalu selanjutnya ada penempatan dalam kelompok kegiatan bakat dan minat khusus atau ekstrakurikuler. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konsultasi sebagai berikut penjelasannya. Nah, jadi menurut deskripsi umum di sini, layanan advokasi adalah layanan BK yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau melakukan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji. Di sini jadi layanan advokasi artinya membela hak seseorang yang terjadi lain, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada tujuan. Nah, seperti biasa tujuannya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum. Nah, tujuan umum di sini tuh yaitu mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaan kehidupan dan perkembangannya khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar bahkan terhenti. Ini ada tujuan khusus. Jadi di sini membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien. Nanti ada komponen seperti biasa yaitu ada konselor. Yang pertama, isi atau materi layanan advokasi terfokus pada klien yang terkena perlakuan negatif oleh pihak atau pihak-pihak tertentu sehingga sangat merugikan klien. Nah, yang kedua ada berkenaan dengan materinya nih. Jadi karakter cerdas ini yang dimaksudkan konselor setiap kali mengangkat materi karakter cerdas pada berbagai aspek layanan agar seluruh kegiatan layanan isinya diwarnai dengan suasana perilaku yang prospektif, karakter cerdas. Gitu. Selanjutnya ada asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Ini nih ya yang sangat diperlukan berkenaan penggalian informasi, kesediaan mengubah ataupun memperbaiki pandangan atau konsep dan sikap berdasarkan nilai-nilai yang lebih rasional. Jadi dapat dikembangkan melalui aktualisasikannya kedua asas tersebut. Nah, selanjutnya ada pendekatan dan teknik. Yang pertama ada format kolaboratif. Jadi karena layanan advokasi ini menyangkut sejumlah pihak dan pihak-pihak tertentu, ada yang berdasarkan pada tingkat tertentu, maka format layanan adalah format kolaboratif. Diingat teman-teman. Selanjutnya ada strategi BMB3. Jadi dalam hubungannya dengan pihak terkait, konselor mengembangkan suasana BMB3 demi terpecahkannya permasalahan klien dan diperoleh solusi yang terbaik. Selanjutnya ada teknik. Nah, yang pertama ada teknik wawancara, diskusi dan pertimbangan bersama. Yang kedua ada studi dokumentasi atau data yang aktual. Yang ketiga ada secara bertingkat ataupun atas hasil musyawarah dari pihak terkait. Yang keempat ada waktu dan tempat nih teman-teman. Saya kembalikan. Selanjutnya ada keterkaitan kegiatan mendukung. Saya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada keterkaitan jenis layanan. Jadi ada layanan orientasi dan layanan informasi. Jadi di sini dapat dijadikan sub layanan untuk membantu konselor dalam memperoleh data yang diperlukan. Yang kedua adalah layanan penempatan dan penyaluran serta layanan pemasaran konten yang dapat membantu konselor mengarahkan klien yang hak-haknya dirampas ke arah hal-hal yang dapat mengkompensasi kegiatan atas dirampasnya hak-hak tersebut. Selanjutnya ada layanan konseling perorangan dan bimbingan konseling perorangan yang dilakukan terutama terhadap klien yang dapat menyiapkan klien menghadapi dampak dirampasnya hak-haknya itu. Seperti itu. Selanjutnya ada layanan konsultasi. Diselenggarakannya untuk membina hubungan dan peranan tertentu terhadap pihak lainnya. Nah, selanjutnya ada layanan mediasi untuk mempertemukan satu pihak dengan pihak lainnya yang mungkin berseberangan. Jadi semua sub layanan tersebut diharapkan memperlancar proses layanan advokasi menuju hasil akhir. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari kegiatan pendukung. Seperti biasa dan seperti layanan yang lainnya ada aplikasi instrumentasi dan himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan perpustakaan, alih tangan kasus, dan selanjutnya kita membahas tentang operasionalisasi layanan, penempatan dan penyaluran yang teman-teman. Yang pertama ada perencanaan. Yang kedua ada pengorganisasian, unsur dan sarana layanan. Jadi tahap ini dengan menyiapkan prosedur dan langkah-langkah serta perangkat dan fasilitas layanan. Yang ketiga ada pelaksanaan. Tahap ini dengan berbagai kegiatan dalam rangka melakukan pengkajian terhadap berbagai kondisi yang terkait dengan pemasaran subjek layanan sesuai dengan prosedur dan langkah yang telah ditetapkan. Yang keempat ada penilaian.
lanjut dan laporan. Jadi tindak lanjut ini dilakukan sesuai dengan hasil penilaian secara progresif pada kegiatan layanan. Advokasi ini diakhiri dengan disusunnya Lapor atau laporan pelaksanaan program yang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluannya. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya tentang layanan advokasi. Semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat.